Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru, baiklah saya di sini akan mengerjakan OJL yang terakhir, yaitu OJL keempat kepada rekan-rekan guru ya. Nah, yang mana saya mengambil jurus yang ketiga, yaitu tumbukan resiliensi. Nah, sebelum kita memasuki aktivitas ya, nanti ada aktivitas, ada refleksi, ada konsepnya, dan terakhir ada aplikasinya. Nah, untuk itu baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita masuki materi, kita menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Untuk guru mohon berdiri supaya lebih semangat lagi ya. This isn't just a chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. Nah, Ibu guru, itulah tadi ya 7 jurus BK hebat ya. Nah, apabila di dalam 7 jurus ini kita lakukan bersama dalam mengembangkan suasana di sekolah, insya sekolah kita akan aman dan menggembirakan untuk murid kita belajar ya. Baiklah Ibu guru, inilah tadi 7 jurus BK hebat ya. Yang pertama itu jurus kenali potensi. Nah, kita harus mengenali potensi murid-murid kita. Nah, ya. Di sana bisa kita juga melihat gaya belajarnya ya. Ada yang gaya belajar visual ya,
auditory atau kinestetik ya. Nah, di sini juga ada jurus yang kedua, yaitu jurus kelola emosi. Nah, kita bisa mengajarkan kepada murid kita bagaimana cara kita mengelola emosi kita ya. Dan yang ketiga yaitu jurus tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi itu yaitu daya lenting. Bagaimana kita bisa bangkit lagi dalam kegagalan itu. Ya. Misalkan kita gagal, kita bisa coba lagi dan mencoba lagi. Ya. Seperti juga kita ibarat itu grow mindset dengan big mindset. Cara berpikir ya, cara tumbuh berpikir dan bagus ya. Yang keempat yaitu jurus jaga konsistensi. Konsistensi. Konsisten yang sering kita dengar ya sekarang ya, familiar kan. Dan yang kelima yaitu jurus jalin koneksi ya. Apalagi kita sesama guru ya, kita harus menjalin koneksi yang baik ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jurus yang keenam ya, Bapak Ibu. Jurus yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Kerjasama antar pihak ya. Kita bekerjasama dalam menata situasi sekolah kita, baik itu dalam pembelajaran ya. Kita harus berkolaborasi. Yang ketujuh, jurus yang terakhir yaitu menata situasi ya, baik itu di kantor ya, di ruangan kelas. Kita harus menatanya sedemikian rupa supaya murid kita belajarnya menyenangkan ya, aman dan menggembirakan ya. Baiklah Ibu Guru, kita memasuki ya, saya mengambil jurus yang ketiga ya. Jurus yang ketiga itu bukan resiliensi, daya lenting. Pertama kita akan memasuki aktivitas ya. Dalam 7 jurus BK Hebat ini, kami dalam pelatihan kemarin itu dalam menyampaikan materinya itu menurut arkab. A di sini yaitu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A-nya aplikasi. Untuk aktivitas utama, Ibu Guru, kita kan cuma ada 6 orang ya. Nah, jadi saya akan membagi dengan 2 kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini saya akan membagikan kartu ya. Kita bagi 2 ya. Nah, saya akan membagikan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Nah, yaitu kegiatannya buatlah dari kartu tersebut bangunan menara. Bangunan menara setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Dibangun lagi sampai kita boleh pakai lakban, boleh. Boleh pakai lakban ya. Saya untuk pelatihan kemarin seperti ini juga aktivitasnya, membangun bangunan yang kokoh tinggi. Pakai lakban boleh, Ibu. Pakai lakban. Itu Yang hitam jadi. Yang hitam jadi. pakai lagi di sini. Ada gunting satu lagi. Belum. Ada lah gunting 3 lagi. Ada. Anak-anak. Wait. Nanti aku lagi. Oh ya. Aku lagi pengen main monopoli. Main. Oh, tidak. Aku yang gedung sini. Aku yang itu boleh tak nyimak? Sudah boleh. Sudah boleh nggak di sini?
Cara membangun. Boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh ngasih. Kami kemarin waktu pelatihan aku juga. Boleh, masuk Sama akal. Nuh. Caranya itu kan. Menara apa aja? Menara Apple. Terserah, menaranya terserah. Cara Setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Terserah, nak bentuknya macam Jalan, mana, jalan. terserah. Bonteng kayak itu kan? Sini. Bilangnya kami bayar. Ya aku juga mau tingginya. Ada yang ini. Lagi. Oh ini darah, ke bibi. Sini ini lu gunting itu. Keren. Ini direkam ya lagi dengan. Wah, lu gunting ini. Oke. Nah, kita buat berapa tingkat ini? Iya. Tempel ke sini. Justru aku yang penting. Ya, Situ dulu yuk, dasarnya yuk. Situ lagi. Kita buat berapa tingkat ya? Setinggimu. Setinggi mungkin ya tadi. Mungkin. Setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Kalau Jadi ada sikotnya Pak. roboh lagi, dibangun Bangun lagi. Kok dia goyang? Oh, biar ini. Tambahin bakbannya. Double deh. Tapi kokohnya dulu yang di bawah. Pondasi dah yuk. Menaranya di bawah yuk, lanjut. Hancur juga semua. Oh, buat saya itu minta di Ada seperti ini, Bu Bona. Cak ini ya. Berarti bawahnya ini Cak piramida. Piramida. Kami tadi ada versi sendiri kan? Masih sendiri, boleh, boleh. Bu. Jadi kerja sini. Boleh. Itu. Ayo lagi. Nah, ya ampun. Tidak muncul. Ini juga lagi. Ini tidak usah langsung sini. Oke, nah, pokok yuk. Oke, siap. Selesai. Roboh ulang lagi. Oke. Nah, misalnya ini buat alas dah. Tutupnya. Ini hadiahnya apa Pak Jimmy kalau Hadiahnya, ya tiket pesawat tiket, kemana? tiket liburan ya, ibu-ibu. Ah, ya. Tiket liburan ke pulau yang mana pulau Pulau tersebut Kapuk. banyak penduduknya. Enak kata uangnya. Seremnya rusak apa? Si Amazon. Enggak dia Amazon yang kamu timbang bayi. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan ambil dari kelompok 1 untuk mencoba untuk merobohkan kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan di satu perwakilan untuk mencoba merobohkan bangunan kelompok 1 ya. Yang mana lebih kokoh, yang mana lebih Yang rusak. Tidak, misalnya Oh, ya, pakai jangan pakai ditiup, oh, ditiup ya. Nah, dan boleh ada alat bantuan. Cuma ditiup. Oh, coba Pakai coba saja. ada orang ini coba lagi. kaget tiupannya orang hari. Tiupannya mengandung hawa. Langsung. Oh, kamu yang tiupnya yang besar-besar. Kayak kayak dia, kita kan bagi gunting, jadi kita bagi tukang tiup ya. Kamu yang Tadi nak sampai 2 sampai lagi sampai lagi itunya saya apa tuh namanya semennya biar dia tadi mudah roboh. Belum baik batu besar loh. Kalau jadi banyak ya. Apa rasanya jadi warga ya. Nah lagi kita sampai ini apa? Apa harus saya buat saya? Bikin lagi saya. Mudah berubah aja tinggi lah itu.
Yuk dia terstrukturnya yuk kita Karena dia desainer kan. Iya, tahu ini lah. Arsitek. Pulang sini. Yuk, aku pulang dulu, aku ngelilin adikku. Iya, kan ini roboh ya. Susah tuh. Ini mbak mana ya biar sini. Bukan lah. Satunya juga hamil lebih banyak. Tidak dengan dihabiskan satunya. Tanah kami banyak betul. Sama Pak Jimmy. Membangun kolaborasi dan menangani situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Selesai semua? Selesai ya? Boleh ibu ya. Nah, itu Sudah jadi. ya ibu-ibu guru sekalian. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Jadi itulah tadi aktivitas kita ya dalam menumbuhkan ya, resiliensi kita ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu refleksi. Nah, untuk refleksi ini kita ya kita gantian ya, kelompok satu ada perwakilannya untuk merobohkan ya, bangunan menara yang telah dibuat oleh kelompok dua dengan cara meniup saja ya, tidak boleh ada alat bantu yang lain, dengan meniup saja. Pak Jimmy, Ya. niupnya boleh dari segala penjuru kan? Boleh. Nah, dari bawah, dari pojok, samping, kanan, kiri. Dihitung. Ayo, keluarkan tenaga dalamnya. Sudah. Untuk kelompok dua, silakan bergantian. Saja, keluarkan tenaga dalamnya. Jangan cebuli dulu. Masih tidak lewat depan. Bagaimana? Berarti bagus semua ya. Nah, untuk itu ya, ibu guru sekalian ya, kegiatan kedua tadi kita melakukan refleksi. Nah, di sini saya akan bertanya dulu kepada kelompok satu, bagaimana bisa membangunkan bangunan yang kokoh dan tinggi? Apakah ada kendala atau lancar saja dalam melakukan kegiatan tersebut? Boleh ibu yang mewakili, siapa yang ingin Ya, bicara? kalau kami dari kelompok satu, Ya. alhamdulillah tidak ada kendala, tapi yang value yang diambil bahwa kerjasama itu lebih penting, Ya, kolaborasi antar kolaborasi, ya. individu. Ya. Nah, pada akhirnya setelah tadi dibangun ada sedikit kesalahan diisi sama ya teman yang satu lagi, itu yang dikatakan dengan kolaborasi. Jadi sehingga
terciptalah bangunan seperti ini Ya. yang alhamdulillah kokoh. Jadi Ya, kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Ibu siapa yang ingin mewakilinya dalam membuat bangunan yang kokoh dan tinggi? Kami dari kelompok 2 walaupun dengan tetesan air keringat sempat jatuh bangun. Ya. Akhirnya jadi juga bangunan kami dengan kerjasama yang baik dengan sedikit melirik-lirik. Jadilah bangunan kami, intinya perlu kerjasama saling melengkapi, itu saja. Ya, baiklah, tepuk tangan dulu untuk kelompok ya, guru. Nah, jadi itulah tadi Ibu Guru ya. Pentingnya tadi daya lenting ya, tumbuhkan resiliensi. Ketika kita jatuh ya, kita berusaha lagi. Kita belum pelajari lagi apa kesalahan yang telah terjadi, kita pelajari. Jangan sampai dengan kita jatuh kita menyerah, tidak mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut ya. Dan juga dalam menumbuhkan resiliensi ini, Bu Guru, saya teringat sebuah lagu dangdut ya, yang disebut ada kata Ibu Uli ya, jatuh bangun maybe Z. Ketika jatuh ya bangun lagi. Nah, itulah tadi ya, Ibu ya. Nah, baiklah Ibu Guru hebat. Di sini saya akan menayangkan sedikit video ya. itu lebih bagus. Ini lah 100%. Masih 70% air sesuai dengan itu. Saya nggak tahu ini 70%. Kata melami, kata accept. Dan sesuai rap kan. Right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Mungkin kalau bahasa Inggris yang ngerti ya bahasanya. Knocking off the table. Ready, Gerard? Who can tell me what it means to have resilience? Very nice. Boleh lagi minta aja. Ya boleh Bu. Boleh. Mana lagi? Lep. Mana ini tips-tipsnya? Nah, Ibu Guru itu tadi lah ya, yang namanya tadi resiliensi, daya lenting ya. Ketika kita dihadapkan dengan masalah yang begitu besar ya, masalah yang bertubi-tubi yang terus-menerus menghadapi kita ya, kita harus menumbuhkan resiliensi ya, yaitu daya lenting tadi ya. Jangan menyerah, kita harus mencari solusi yang terbaik untuk masalah tersebut ya. Baiklah Ibu Guru hebat, kita memasuki kegiatan yang ketiga ya, yaitu konsep. Pada daya lenting mengapa sangat penting ya. Nah, di sini pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan ya. Gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan.
Kegagalan adalah bagian dari wajar dari kehidupan, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi. Belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat lagi ya. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekadar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya. Nah ini tadi ya, guru hebat ya kita dalam menumbuhkan resiliensi kita harus menumbuhkan dulu kembali itu pemikiran grow mindset kita ya, jangan fixed mindset. Nah inilah perbedaannya ya, ketika pemikiran kita fixed mindset itu kesuksesan saya bisa sukses jika punya bakat. Nah kalau kita berpikiran grow mindset saya bisa sukses dengan berusaha ya. Jadi ketika kita berusaha ya sekuat mungkin ya, semaksimal mungkin, pasti kita akan sukses ya. Kita akan meraih kemenangan, kita akan meraih kejayaan ya. Jika kita tidak berusaha ya, kita akan tidak berkembang ya, tidak akan sukses ke depannya. Begitu juga dengan kegagalan ya. Saya menyerah. Nah, kalau kita berpikiran mindset, saya akan mencoba lagi, mencoba dan terus mencoba dari kegagalan itu tersebut ya. Nah, berangkai kata yang menguatkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kehidupan murid tidak selalu mulus. Mereka akan menghadapi berbagai tantangan akademik, sosial, pribadi, dan mungkin karir ya. Guru bisa membantu murid menumbuhkan daya lenting sehingga mereka punya kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari kesulitan tersebut, alih-alih menyerah atau terpuruk ya. Nah, kita juga memberikan umpan balik ya kepada sejawat ataupun murid kita ya. Nah, ibu guru hebat, di sini ada dukungan atau pujian. Nah, kira-kira ibu guru hebat lebih cenderung kepada dukungan atau pujian terhadap misalkan siswa atau rekan sejawat dan orang yang lain misalkan. Ada yang bisa memberikan masukan ataupun berpendapat lain, boleh hebat. Kamu sudah dikerjakan. Dampak positif dan negatifnya, apa kira-kira memberikan pujian, apa dampak positif dan negatifnya kepada dia lebih bisa menentukan arah gitu ya. Misalnya ada satu problem nih, siswa itu ada satu problem, tapi kita sebagai guru memberikan dia dukungan dengan ya support ya, dukungannya kata support gitu ya. Yang pastinya ke depan pada saat dia menentukan atau memutuskan sesuatu, apabila kita memberikan dukungan kepada dia, ada spirit moral untuk anak tersebut memecahkan masalah yang dia hadapi. Kalau untuk pujian ini lebih ke prestis, kalau kata saya prestis. Jadi kalau kita memberikan pujian kepada anak tersebut karena prestasi dia lebih semangat lagi. Jadi itu bedanya, itu menurut pendapat saya. Beda antara dukungan dengan pujian. Nah, jadi fokus dulu untuk ini ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, guru hebat. Kita sama-sama belajar ya, guru hebat.
ibu-ibu hebat ya. Menurut riset yang dilakukan oleh Carol Rex, profesor, ya, ujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah demi mempertahankan pujian itu. Murid tidak berani mengambil risiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapatkan dukungan cenderung lebih berani mengambil risiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal baru, berupa untuk berkontribusi dan memiliki motivasi tinggi, ya. Jadi sebagai dukungan ya dari Ya. kegiatan. Ya. Berarti kita ya lebih cenderung kepada dukungan untuk murid-murid kita ke depannya nanti ya, supaya dia lebih ya mengambil resiko yang lebih tinggi lagi, motivasinya lebih tinggi. Melakukan kegiatan terakhir ya. Nah, kegiatan terakhir tadi yaitu aplikasi. Nah, ya di sini saya akan membagikan sticky note ya, dan di mana di sana ibu guru hebat boleh menuliskan permasalahan, misalkan ada masalah apa, masalahnya bebas, dan ibu guru hebat menuliskan tindakan ataupun cara mengatasi masalah tersebut. Nah, boleh disimpan nanti ya untuk bagian masing-masing, untuk motivasinya masing-masing. Sticky note ya. Ya, ini stiker yang saya akan bagikan, dan terserah masalahnya bebas ya, dan juga ya bisa apa masalahnya dituliskan dan bagaimana cara menindaklanjutinya ya. Boleh? Langsung dijawab di situ. Iya ibu, langsung dijawab di situ lah. Jadi ke siswa ya. Masalahnya bebas. Oh, bebas. Ibu bebas. Oh, itu jangan. Ya. Oh, Masalahnya bebas. Masalah murid ya. Dan masalah murid juga boleh Jangan curhat. bebas. Masalahnya bebas ya. Kayak nangis. Masalah keuangan boleh. Kalau nanya kita jawab deh. Masalah kita buat harus itu di bawahnya penyelesaiannya harus ini tadi. Ya, penyelesaiannya. Oke. Jadi nggak jadi selesai masalah itu. Tiga menit mungkin cukup ya. Ini hebat ya. Bukan dengan tulis gitu. Boleh, boleh. Sama halnya juga dengan ini, boleh ada cerita, ada seorang anak kembar ya, bapaknya ini seorang pemabuk ya, minum keras dan hal-hal yang negatif terus dilakukannya. Nah, si A ini dia bisa sukses, akan tapi si B dia mengikuti bapaknya yang Mabuk tadi. mabuk tadi dan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, di sini kan kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya si anak A tersebut dia berpikir secara growth mindset ya, karena dia berpikir yang ke depan ya, cara berpikirnya tumbuh ke depan ya. Bagi si anak si B tadi dia
pola berpikirnya tidak bertumbuh dengan baik ya. Nah, sama seperti dengan bapaknya. Boleh nanti disimpan masing-masing ya. Disimpan dulu hebat ya. Ya. Jadi, baiklah, ibu guru hebat ya. Di sini sampai di sini dulu penyampaian saya dalam menyampaikan materi jurus BK hebat yaitu jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi ya. Dengan ini tadi kita bersama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan ya pelajaran yang baru, pengalaman yang baru, ilmu yang baru yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah kita, di siswa kita ya, dan lain sebagainya. Baiklah ibu guru hebat, sebelum kita mengakhiri OJL ini, bagaimana kita nyanyi lagi ya? Satu lagu lagi? Boleh ya. Bukan berdiri, guru hebat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Sudah habis. Nah, Bapak Ibu guru hebat ya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.